Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah. Kita memuji Allah dan bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan puji dan syukur tersebut Allah senantiasa menambahkan nikmat iman dan Islam, serta memberikan kepada kita semuanya nikmat sehat wal afiat, baik lahir maupun batin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau yang mulia, para sahabatnya yang sejati, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya nanti kelak mendapatkan syafaatul uzma daripada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini, di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, penuh rahmat Allah, maghfirah dan izkum minan nar, kita sama-sama sudah tahu bahwasanya puasa dalam bahasa Arab adalah diambil dari kata siam atau saum. Kata siam dan saum adalah bentuk masdar yang memiliki arti menahan. Menahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tentu dengan niat tertentu. Daripada wujud puasa tersebut, ada sebuah cerminan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya melahirkan sebuah amal soleh, atau sering kita dengar dengan sebutan kesolihan sosial. Kesolihan sosial, sebagian ulama ada yang membagi ke 3 poin, ada yang membagi ke 4 poin. Yang pertama adalah kesolihan individu, yang kedua kesolihan keluarga, yang ketiga kesolihan bermasyarakat, dan yang keempat ada yang menambahkan kesolihan terhadap makhluk dan lingkungan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesolihan individu ada cerminan rasa takwa, wabil khusus salah satu tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Fa innal birra yahdi ilal jannah." Rawahu Bukhari. Wajib atas kalian berlaku jujur, berlaku benar, karena kejujuran dan kebenaran tersebut akan menunjukkan kepada sebuah kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan tersebut akan menunjukkan ke dalam jalan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesolehan individu ini bagi kita seorang muslim merupakan sebuah sifat yang wajib dimiliki, yang mana seperti halnya seseorang muslim memiliki sifat pemaaf, memiliki sifat jujur, memiliki sikap dermawan, tawadhu, rendah hati, memiliki sifat terpuji lainnya yang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita. Karena tentu baginda Rasul adalah sosok figur uswah hasanah, seperti mana di dalam surah Al-Qalam Allah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Bahkan digambarkan saking agungnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu sahabat bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya bagaimanakah akhlak baginda Rasul? Dijawab, akhlak baginda Nabi adalah Al-Quran, kana khuluquhul Quran. Oleh karenanya kesolihan individu ini merupakan cerminan daripada rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana
takwa itu sendiri kita tahu sahabat Ali radhiyallahu an pernah berkata, al-khauf minal jalil wal amalu bit tanjil wal istidadu liyaumir rahil war ridha bil qalil. Yang mana takwa adalah takut kepada Allah. Takut bukan berarti harus menjauh, tetapi harus semakin dekat, harus semakin rindu, harus semakin rajin, harus semakin istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beramal sesuai dengan apa yang Allah turunkan lewat nabinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang disebut dengan takwa menurut sahabat Ali radhiyallahu anhu adalah apa? Mempersiapkan diri untuk apa? Untuk bekal kita nanti di akhirat. Bahkan yang terakhir, yang keempat adalah waridho bil qalil. Seorang muslim ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa ridho terhadap apa yang dia dapatkan walaupun sedikit. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu bentuk kesolehan individu. Lalu ada juga kesolehan keluarga, yang mana baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, bahwasanya Rasul SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat sejarah sosok baginda Nabi. Baginda Nabi adalah seorang pemimpin yang besar. Sanggup bukan hanya memimpin agama tetapi negara, yang menghantarkan kota Madani, yaitu dengan adanya kota Madinatul Munawwarah. Sanggup mempersatukan kaum Aus dan Khazraj. Sanggup mempersatukan kaum Muhajir dengan kaum Ansar. Bahkan sanggup mempersatukan yang bukan seakidah, yaitu Nasrani dan Yahudi tatkala itu. Bukan hanya menjadi pemimpin baginda Rasulullah SAW, tetapi juga mampu menjadi seorang tabib, mampu menjadi seorang intelektual, mampu menjadi seorang yang handal dalam hukum. Bahkan beliau adalah seorang yang terbaik bagi keluarganya, yaitu diantaranya beliau menjadi seorang ayah yang paling baik terhadap anak-anaknya. Beliau mampu menjadi seorang suami yang paling romantis terhadap istri-istrinya. Maka pantaslah kata Nabi, wa ana khairukum li ahli. Ini adalah salah satu bentuk kesolehan terhadap keluarga. Lalu yang selanjutnya adalah kesolehan terhadap masyarakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul azim. Kebajikan itu bukanlah memalingkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, mengimani para malaikatnya Allah, mengimani para nabinya Allah dan kitab-kitabnya Allah, dan mampu memberikan harta yang dicintainya untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang ibnus sabil yang sedang melakukan perjalanan, atau untuk orang-orang yang mana dalam kondisi orang tersebut dimerdekakan,
Bahkan yang disebut dengan kebajikan adalah ketika seseorang mendirikan sholat, ketika seseorang menunaikan zakat, ketika berjanji dia menunaikan janjinya, maka mereka itulah adalah orang-orang yang benar, dan mereka itulah adalah orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nampaknya dengan puasa kita harus lebih sensitif terhadap saudara-saudara kita yang mungkin berada di bawah kita, yang mungkin kehidupan ekonominya jauh di bawah kita. Kita tahu ada orang yang untuk makan saja mencari, menggali apa saja biar mereka dapat makan. Maka dengan puasa, kesolehan masyarakat, bermasyarakat atau kesolehan masyarakat ini sangat diperlukan dan sangat dianjurkan oleh agama, terutama oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu yang selanjutnya adalah kesolehan lingkungan dan makhluk. Bagaimana Rasul SAW mengajarkan lewat sabdanya, "Ma min muslimin yughrasu ghursan au yazra'a zar'an fayakula minhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Kita tahu barang tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menumbuhkan suatu tumbuhan, lalu seekor burung memakannya, atau manusia memakannya, atau hewan yang lainnya memakan, illa kana lahu bisadaqah, kecuali Allah catat hal tersebut dengan sedekah. Allah catat hal tersebut sebagai sedekah jariyah. Tentu ketika kita menanam padi, menanam pohon apapun yang bermanfaat, sekalipun kita wafat, maka itu menjadi sebuah sedekah jariyah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hikayat ketika baginda Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita. Seorang wanita tersebut mengadu, "Ya Rasul, aku ingin mengadukan sesuatu." "Ya, apa ibu?" "Ketika suamiku dalam keadaan sakaratul maut, suamiku melihat ke atas lalu bilang, 'Laukana ab'ad.' Lalu setelah itu melihat lagi ke atas sambil tersenyum, 'Laukana ajdad.' Lalu melihat lagi ke atas sambil tersenyum, 'Laukana kulluh.' Maka Rasul SAW pun tersenyum. "Wahai wanita, wahai ibu, tahukah engkau ketika suami bilang laukana ab'ad, seandainya jauh, di situ dia membayangkan apa yang Allah berikan berupa mahkota, berupa istana yang besar di surga. Kenapa? Karena ketika hidupnya suamimu mengantarkan orang yang tidak bisa berjalan ke masjid, cuman sayang dekat. Walaupun dekat, Allah berikan pahala yang besar di surganya Allah. Allah perlihatkan ketika sakaratul maut. Maka dia bilang, laukana ab'ad, seandainya aku antarkan lebih jauh lagi, maka niscaya surga yang dijanjikan akan lebih baik lagi daripada itu." Oh begitu wahai Rasul. Lalu yang kedua bagaimana? Laukana ajdad, ketika itu suamimu kedatangi seorang perempuan yang kedinginan. Lalu seorang perempuan tersebut diberikan apa? Selimut bekas ya, tapi masih bagus. Maka di situ suami bilang, laukana ajdad, seandainya aku berikan yang baru, niscaya Allah akan memberikan surga yang lebih hebat lagi daripada apa yang digambarkan sebelum sakaratul maut. Lalu yang ketiga, laukana kulluh, waktu itu suamimu ketika melihat ada seseorang yang kelaparan, suamimu membawa 2 kantong makanan. Lalu diberikanlah 1 kantong makanan tersebut. Maka suamimu bilang, laukana kulluh, seandainya aku berikan semuanya, niscaya aku akan diberikan lebih daripada apa yang dibayangkan tersebut. Subhanallah, begitu indah ketika kita melakukan sebuah refleksi kesolehan sosial yang mana bukan hanya secara mahdhah saja kita beribadah kepada Allah, tetapi harus secara ghair mahdhah. Karena antara ibadah mahdhah dengan ghair mahdhah harus sama-sama bersatu, tidak bisa dipisahkan. Seandainya kita mahdhah saja, sholat, puasa, zakat, tapi kita nggak baik sama tetangga, tapi kita nggak sayang sama orang tua, menghina sama orang tua, Masya Allah, maka celaka. Oleh karenanya mudah-mudahan
Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita di bulan yang penuh mulia ini. Yang mana bulan yang penuh keberkahan ini, kita diberikan kekuatan hidayah, kita diberikan kekuatan iman, agar senantiasa mampu menjaga ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, mampu menjaga hablum minallah maupun hablum minan nas. Oleh karenanya hadirin, para saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang mudah-mudahan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa anin nas. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk saya pribadi, umumnya untuk kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.